Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faruna Kusuma Wardani, NIM 18220057. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Hukum Perusahaan. Nah, untuk soal yang pertama itu ada soal nomor 1 yang tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan itu ialah segala aturan yang mengatur tentang seluk-beluk tentang sebuah perusahaan, baik itu tentang pendiriannya, pembubarannya, dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup dari hukum perusahaan itu ada dua, yakni ada bentuk usaha dan jenis usaha. Bentuk usaha itu merupakan organisasi suatu usaha yang menjadi wadah bagi setiap jenis usaha. Nah, yang dimaksud dengan jenis usaha itu ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian aturan-aturan yang terkait di dalam hukum perusahaan atau sumber-sumber hukumnya itu ada di dalam KUH Perdata, kemudian ada KUHD, dan ada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Salah satunya itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Kemudian ada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Nah, kemudian saya memilih soal nomor 2 yang mana itu tentang usaha dagang. Jadi usaha dagang atau UD itu merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum, sehingga dia itu secara pendiriannya itu tidak begitu rumit. Jadi untuk UD itu melakukan pendiriannya itu ke Desperindak setempat. Jadi untuk syarat-syarat yang harus dilakukan dalam mengajukan izin atau pendirian itu ada salah satunya ialah fotokopi KTP dari pemilik atau penanggung jawab, kemudian ada fotokopi akta notaris, fotokopi SIUP, dan juga ada fotokopi NPWP. Nah, untuk usaha dagang modalnya itu sangat fleksibel. Jadi besarnya atau minimal modalnya itu tidak ditentukan. Jadi terserah kita yang ingin mendirikan usaha itu. Kemudian ada soal nomor 6 yaitu tentang CV, Persekutuan Komanditer. Nah, CV ini merupakan sebuah firma yang mana di dalamnya itu ada salah satu atau beberapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer, atau nama lainnya itu sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, pertanggungjawaban anggota CV ini ya ada dua, yaitu ada sekutu komplementer dan sekutu komanditer atau pasif. Nah, sekutu komplementer atau sekutu aktif itu merupakan dia tuh bertugas mengatur segala kepengurusan di dalam CV itu. Nah, itu tuh juga mengatur atau memberikan nama sebuah perusahaan, dan dia di dalamnya itu inbrank berupa harta, potensi, dan lain sebagainya. Dan dia itu intinya bertanggung jawab penuh di dalam CV tersebut. Berbeda dengan sekutu pasif, mohon maaf. Sekutu pasif dia itu hanya bertanggung jawab dalam inbrank saja. Jadi terkait kepengurusan, pemberian nama, dia tuh tidak tugas dari sekutu pasif itu. Kemudian untuk pendirian dari CV. Nah, pendirian dari CV itu CV itu berdiri dengan pembuatan anggaran dasar di dalam akta pendirian. Nah, CV itu berdiri karena adanya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih. Nah, kemudian 2 orang atau lebih itu salah satunya ada inbrank berupa potensi, dan salah satunya lagi ada inbrank berupa harta. Pendirian dari CV itu juga memerlukan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Nah, status hukum dari CV itu merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Untuk pembubaran CV itu sendiri, dia itu akan bubar ketika jangka waktu pembentukan atau pendirian yang dicantumkan di dalam anggaran dasar itu telah habis. Kemudian akibat perubahan dari anggaran dasar itu yang menyebabkan CV dapat bubar juga. Untuk tanggung jawab pihak ketiga, nah, tanggung jawab sekutu dengan pihak ketiga, maksudnya poin yang terakhir, pihak ketiga itu akan bertanggung jawab, pihak ketiga akan menagih tanggung jawab
tentang segala kerugian dan sebagainya itu hanya kepada sekutu komplementer atau sekutu aktif. Karena apa? Sekutu aktif itu ya tugasnya ialah dia bertanggung jawab penuh atas segala kepengurusan, atas segala kerugian atau segala masalah yang menyangkut tentang CV itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 8, yaitu tentang PT. PT atau perseroan terbatas itu merupakan sebuah perusahaan yang modalnya tuh terdiri dari saham-saham. Untuk pertanggungjawaban PT, tanggung jawab PT itu sangatlah terbatas karena dia bergantung terhadap nominal dari saham yang dimilikinya. Untuk pendirian PT, itu ada syarat formil dan ada syarat material. Untuk syarat formilnya itu PT didirikan melalui perjanjian antara 2 orang atau lebih, dan dia itu harus memiliki akta notaris. Kemudian ada untuk pengesahan dari akta pendirian itu harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, untuk kepengurusan sendiri PT itu harus terdapat 1 dewan direksi dan 1 dewan komisaris. Untuk syarat material untuk kelengkapan dokumennya, dia tuh harus fotokopi KTP minimal 2 orang yang bukan suami istri. Kemudian harus ada modal dasar dan modal yang disetor. Kemudian untuk status hukum dari PT itu sendiri, PT itu merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk pembubaran dari PT itu dapat bubar ketika jangka waktu pendirian itu telah habis. Dan PT itu dapat bubar ketika ada sebuah kepailitan. Kemudian PT dapat bubar ketika ada keputusan dari RUPS. Nah, yang poin terakhir itu tentang perbedaan dari PT terbuka dan PT tertutup. PT terbuka itu sahamnya itu dijual secara umum. Jadi dia dijual secara umum di pasar modal. Kalau PT tertutup itu cirinya modalnya itu berasal dari keluarga atau kerabat. Untuk soal yang terakhir itu tentang BUMD, yakni soal nomor 10 ya. Soal yang terakhir nomor 10. Apa itu yang dimaksud dengan BUMD? Kalau kita melihat pengertian BUMD dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, badan usaha milik daerah ialah badan usaha yang modalnya atau sahamnya itu dimiliki oleh satu daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah. Untuk pertanggungjawaban dari BUMD, kan BUMD itu ada 2 bentuk, yaitu perseroda dan perumda. Untuk perseroda itu yang bertanggung jawab ialah Dewan Direksi. Kemudian untuk perumda yang bertanggung jawab atas kepengurusannya itu ialah kepala daerah setempat. Untuk kemudian pendirian. Nah, pendirian dari BUMD itu telah diatur dalam PP nomor 58 tahun 2005. Nah, akan tetapi dalam peraturan pemerintah itu tidak menjelaskan secara terperinci atau jelas mengenai pembentukan atau syarat-syarat pendirian dari BUMD. Nah, status BUMD, status hukumnya, ia merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk pembubaran BUMD sendiri itu juga diatur dalam pasal 29 nomor 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Untuk poin yang terakhir, pemegang kekuasaan tertinggi di dalam BUMD itu ialah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.